Baik, kita langsung membahas yang pertama, yakni masalah atau konsep tentang permintaan. Apa sih yang dinamakan dengan permintaan itu? Ya, di dalam literatur ekonomi banyak dikatakan bahwa hukum permintaan. Jadi bagaimana melihat relasi hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Jadi dikatakan bahwa hukum permintaan ketika memang tingkat harga ya satu produk itu naik, maka jumlah permintaannya akan turun. Demikian juga sebaliknya ketika memang misalnya ada tingkat harga itu turun, ya maka permintaannya juga akan naik. Itu adalah hukum dasar di permintaan. Kemudian dalam referensi yang lain dikatakan bahwa permintaan itu adalah sebuah fungsi, ya fungsi yang variabel di dalamnya ada PX, yakni harga produk X per unitnya. Kemudian I adalah pendapatan konsumen, daya beli. Kemudian ada variabel lagi PY, yakni harga komoditas lain, produk lain yang ada hubungannya dengan produk X. Ya, jadi apakah itu produk substitusinya atau itu produk komplementernya. Kemudian T ada ukuran daripada selera konsumen. Kemudian ada N, yakni jumlah konsumen. Jadi ketika kita ingin merumuskan berapa sebenarnya permintaan ya, produk X dalam satu time frame dalam periode waktu tertentu, paling tidak kita mempertimbangkan beberapa variabel. Ya. Kemudian di situ dikatakan bahwa PX berbanding terbalik dengan jumlah komoditas itu sendiri. Ya, jadi harga dari produk X itu berbanding terbalik dengan jumlah komoditas. Ketika memang harganya turun, maka jumlahnya akan naik. Ya, karena apa? Karena memang asumsi dasar yang digunakan di sini, ketika harganya turun, price-nya turun, maka permintaannya itu akan naik. Sehingga jumlah produknya juga akan naik. Kemudian PY berbanding lurus dengan jumlah komoditas tersebut. Ya, jadi price, harga dari produk substitusi atau produk komplementernya itu berbanding lurus dengan jumlah komoditas tersebut. Ya, jika harga dari produk Y itu naik, ya, maka dikatakan di sini maka jumlah komoditas itu juga akan ikut naik. Jadi kaitannya nanti dengan ini ya, dengan penawaran. Kemudian I naik, maka mutu produk rendah, permintaan turun. Ya. Dan juga sebaliknya. Ya, jadi tadi I eh, dikatakan bahwa nah, ketika memang daya belinya itu menurun, ya, maka mohon maaf, ketika daya beli, ya, ketika pendapatannya itu semakin naik, jika mutu produknya rendah, maka permintaannya akan turun. Jadi ketika daya belinya itu kuat, ya, kecenderungan orang itu dia juga akan memiliki preferensi produk yang juga berbeda. Ketika dia daya belinya meningkat, maka eh, dia akan cenderung memilih produk yang dengan kualitas yang lebih baik. Dan ketika kualitas itu lebih baik, maka harganya biasanya juga akan mengikuti, harganya akan lebih tinggi. Ya, jadi ketika pendapatannya naik, maka ketika mutu produknya rendah akan turun. Tapi ketika mutu produknya lebih tinggi, maka akan yang terjadi sebaliknya.
Kemudian T dinyatakan dalam indeks preferensi konsumen yang dibuat berdasarkan survei tanggapan pasar terhadap komunitas yang bersangkutan. Namanya selera itu berarti adalah hasil dari analisis yang tadi dilakukan di awal, ya, ketika kita melakukan analisis sebenarnya konsumen bagaimana produk ini, ada produk A, B, C, gitu, terus kemudian kita lakukan sebuah riset yang kaitannya dengan preferensi konsumen terhadap fitur-fitur tertentu dari produk, ya, maka dari situ akan muncul sebenarnya konsumen ini seleranya dia butuh fitur seperti apa. Dia lebih cocok pewarnaan yang seperti apa, dan seterusnya. Kemudian N adalah perkiraan total konsumen di pasar pada satu waktu tertentu. Jadi artinya dipengaruhi oleh penilaian konsumen terhadap harga, tadi sudah dijelaskan di atas, kemudian ketersediaan komoditas di masa depan, ya, produk itu bagaimana ketersediaan di masa depan, apakah memang produk itu memiliki sistem distribusi yang baik. Ya. Kemudian bagaimana kelangsungan misalnya dari produk-produk yang mengikuti produk utamanya. Jadi misalnya ketika ada satu produk, ya, yang itu apa namanya, sudah menguasai pasar, biasanya para pesaing akan membuat produk substitusinya atau produk komplementernya, misalnya aksesoris dan berikutnya. Nah, kemudian bagaimana promosi yang dilakukan oleh penjual? Ya, apakah dia bisa menarik minat dari calon konsumennya? Ya. Dan itu semua adalah sebuah perkiraan, ya, sebuah perkiraan berapa sebenarnya jumlah pasar yang ingin kita tuju. Kemudian ini ada kuis yang nanti harus dikerjakan, ya. Jadi nanti akan saya share ini di LMS kita. Ya, jadi manakah dari hal berikut yang meningkatkan permintaan barang A yang bermutu rendah? Harga barang A naik atau barang A turun, harga barang, ataukah pendapatan naik, pendapatan turun, dan seterusnya. Jadi ketika ada produk A ini mutunya biasa dibanding produk lain yang memiliki mutu yang lebih baik. Menanyakan mana yang akan meningkatkan permintaan barang A. Jadi berikutnya adalah konsep elastisitas. Di sini adalah tanggapan permintaan jumlah suatu komoditas tertentu terhadap perubahan faktor tertentu. Ada harga terhadap permintaan, pendapatan terhadap permintaan, dan elastisitas silang. Ya, kita coba kenalin. Yang pertama adalah ya, elastisitas yang kaitannya dengan harga relatif dibandingkan dengan kuantiti jumlah permintaan. Nilai elastisitas, ya, kurang dari 1 disebut inelastis. Inelastis cirinya adalah ketika ada kenaikan harga akan mengakibatkan permintaan. Ketika terjadi penurunan harga, maka akan mengakibatkan permintaan yang itu malah justru menurun. Ya, apa contohnya? Jadi misalnya ini adalah barang-barang yang memang itu sengaja untuk diviralkan seperti itu. Ya, untuk kemudian ya misalnya ada satu komoditas tertentu yang itu dibuat sedemikian sehingga harganya menjadi naik karena ada upaya dari seseorang, ya, atau pihak tertentu untuk meningkatkan, ya, permintaan atau meningkatkan harga dari produk tertentu. Biasanya ini musiman, jadi misalnya katakanlah
sekarang musim apa barang-barang seperti tumbuh-tumbuhan hias tertentu, tanaman hias. Seperti itu. Jadi ada satu produk ya yang dia itu harganya semakin naik ya kan, tapi anehnya permintaannya malah ikut naik. Tapi ketika harganya mulai menurun, ya, maka mengakibatkan permintaannya juga akan turun. Kemudian ada komoditas lain yang tidak terlalu peka terhadap harga naik ataupun harga turun. Permintaannya akan tetap. Misalnya apa? Seperti kebutuhan pokok. Dia mau naik, ya, dia mau turun harganya, permintaannya akan tetap. Karena memang itu adalah kebutuhan sehari-hari. Kemudian elastis. Ya. Kenaikan harga mengakibatkan permintaan turun. Ini mengikuti hukum permintaan. Ketika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Ya, jadi ini adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk menganalisis. Kemudian berikutnya, elastisitas yang kaitannya dengan pendapatan. Di situ kenaikan yang pertama, kenaikan pendapatan mengakibatkan jumlah yang diminta menurun. Kenaikan pendapatan mengakibatkan jumlah yang diminta. Penurunan pendapatan mengakibatkan jumlah yang diminta atau jumlah permintaannya akan naik. Jadi misalnya seperti tadi, ya, ketika memang ada peningkatan pendapatan itu mempengaruhi preferensi seseorang terhadap kualitas produk. Ya, ketika ini adalah barang yang dengan mutu atau kualitas yang rendah, ya, maka ketika kita mengalami peningkatan pendapatan, maka jumlah yang diminta juga akan menurun ya, relatif dengan target pasar yang ditargetkan. Kemudian kenaikan pendapatan mengakibatkan jumlah diminta naik dengan persentase yang lebih rendah. Penurunan pendapatan juga mengakibatkan jumlah diminta menurun dengan prestasi yang lebih rendah. Ya, lebih rendah dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang bawahnya, dengan barang mewah. Ya, jadi ketika pendapatan naik, jumlah diminta naik dengan prestasi yang lebih tinggi. Ya, karena itu adalah barang mewah. Pendapatannya naik, maka peningkatan permintaannya juga akan naik mengikuti pendapatannya. Tapi meskipun misalnya yang tengah, ya jumlah peningkatan pendapatan, jumlah permintaannya tidak akan meningkat secara signifikan karena memang itu kebutuhan pokok. Ya. Jadi misalnya kita sebulan itu butuh beras katakanlah 10 kilo, ya meskipun naik pendapatan kita, itu tidak akan berbanding lurus dengan berapa permintaan terhadap beras. Ya mungkin kita jadi beli lebih sedikit jadi 11 kilo. Tidak mungkin jadi, misalnya gaji kita 1 juta, kita beli 10 kilo, gaji kita 2 juta, kita beli 20 kilo. Kalau bahan pokok nggak mungkin seperti itu. Kemudian barang mewah. Ya, yang barang mewah ini lain lagi urusannya. Barang-barang tersier, ketika pendapatan kita naik, ya, yang kita awalnya cukup dengan 1 sepatu, kita jadi butuh dengan 10 sepatu. Itu elastisitas yang kaitannya dengan pendapatan. Kemudian ada yang namanya elastisitas silang. Jadi antar komoditas. Jadi misalnya di situ ada kaitannya permintaan dengan price produk yang lain. Jadi misalnya itu adalah hubungan antara antar komoditas. Jadi misalnya ada produk A, harganya itu naik. Ya, mengakibatkan produk substitusinya, produk B, itu permintaannya juga akan ikut naik. Karena memang produk substitusi. Jadi sebaliknya jika harga A itu turun, ya produk B, permintaan produk B juga akan ikut turun. Ya.
sekali lagi ini adalah penjelasan tentang fenomena, ya, penjelasan tentang fenomena yang terjadi di hukum ekonomi. Ya, kemudian ada produk yang tidak berhubungan. Ya, harga A naik, permintaan B juga tetap. Harga A turun, permintaan B juga tetap. Ya namanya memang nggak ada hubungannya produk itu. Jadi misalnya antar katakanlah produk sepatu gitu ya, kita bandingkan dengan produk air minum. Ya, itu nggak ada hubungannya. Jadi misalnya kalau sepatu harganya naik, air minum juga nggak akan naik atau turun permintaan. Tapi ketika itu produk komplementer, misalnya kenaikan harga A, ya, itu mengakibatkan B itu menjadi turun permintaan. Jadi misalnya ya ada produk A, misalnya ada handphone dengan merek tertentu, harganya naik, maka permintaan produk komplementer itu menjadi menurun karena permintaan terhadap produk A itu juga menurun. Jadi misalnya tadi produk A itu adalah handphone yang merek tertentu, dia harganya naik. Kemudian permintaan terhadap produk A itu akan menurun. Sehingga itu akan berimbas permintaan terhadap produk B juga akan menurun. Produk A, HP tadi dengan harga yang sangat mahal, permintaan terhadap HP tersebut turun, maka produk komplementernya seperti apa? Aksesoris, seperti misalnya casingnya, screen guard-nya, atau aksesoris lainnya juga akan turun. Berarti hubungannya ada, itu adalah produk komplementer. Ya, seperti tadi yang substitusi contohnya, ya, misalnya kenaikan harga A naik, maka itu bisa menular produk B, ya itu juga akan ikut naik. Berarti produk itu dikatakan sebagai produk yang setara atau bisa dikatakan itu adalah substitusi. Nah, ini adalah contoh yang mohon bisa dikerjakan di dalam penugasan. Ya, jadi harga mobil naik rata-rata 90 jadi 100. Ya. Permintaan motor itu naik dari 100 menjadi 127 unit. Berapa sebenarnya nilai elastisitas silang antara mobil dan sepeda motor dan bagaimana hubungan kedua barang tersebut? Ya, nilai itu didapatkan dari rumus sederhana. Di situ ada delta QA. Ya, delta itu berarti ada perubahan ya, quantity permintaan. Kemudian delta P itu berarti ada perubahan harga. Kemudian di sebelumnya ada elastisitas delta Q berarti ada perubahan quantity permintaan. Dibanding dengan delta Y adalah perubahan pendapatan. Nah, berikutnya adalah penawaran. Ya, penawaran, hukum penawaran mengatakan ya, ketika harga suatu produk A itu naik, maka penawaran, ya, penawaran untuk produk tersebut juga akan. Demikian juga sebaliknya jika harga dari produk B, katakanlah seperti itu turun, maka penawaran atau barang yang tersedia di pasar itu juga akan ikut. Nah, fungsi penawaran ya ketika kita berbicara tentang quantity, yang itu berarti quantity komoditas yang ditawarkan, maka itu berarti sebuah fungsi yang melibatkan variabel-variabel harga komoditas X per unit, kemudian teknologi, ya, kemudian harga input. Nah, itu adalah kurang lebih aspek pasar dan pemasaran dan beberapa terminologi dasar tentang apa-apa yang banyak dibahas ketika kita
membuat analisis pasar dan pemasaran.